Akhirnya masjid ini diresmikan pada tanggal 5 Juli 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Ihda Mar'ah Solihah dan hari ini saya sedang berada di masjid terunik yang ada di Kota Purbalingga, yaitu Masjid Cengho. Iya, sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim dimanapun kalian berada. Jadi, berdirinya saya di sini untuk mencari tahu mengenai sejarah, kegiatan keagamaan, kegiatan Ramadan, dan juga mewawancarai takmir dan beberapa pengunjung yang ada di masjid ini. Nah, mau tahu keseruannya? Stay tune dan keep watching video ini. Masjid Jami Piti Muhammad Cengho atau yang biasanya disebut dengan Masjid Cengho terletak di Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Masjid tersebut adalah salah satu dari 3 masjid bergaya Tionghoa yang ada di Indonesia. Penamaan Muhammad Cengho terinspirasi dari saudagar Muslim Tionghoa yang pada zaman dahulu sering berlabuh di beberapa tempat di Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Masjid dengan sentuhan budaya Tionghoa ini menjadi daya tarik sendiri bagi pengunjung. Jadi, selain datang untuk beribadah, juga dapat berwisata melihat keunikan bangunan masjid ini. Warna-warna pada bangunan masjid ini didominasi dengan warna merah dan juga hijau, sehingga masjid ini sering dikira sebagai tempat ibadah umat Konghucu. Warna-warna pada arsitektur Cina memiliki makna simbolisme yang sangat dalam. Hal tersebut dikarenakan warna pada budaya Cina mempunyai lambang dan masing-masing warna memiliki makna tersendiri. Di sini saya sudah bersama takmir masjid dengan Bapak Untung Suparjo. Pak Untung. Nah, Assalamualaikum Bapak. Sebelumnya mohon maaf, kami dari mahasiswa UIN Saizu Purwokerto meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai mengenai sejarah dari Masjid Cengho ini. Bagaimana sih sejarah awal mula masjid ini berdiri? Masjid berdiri pada tahun 2011 diresmikan. Tapi berawal dari satu perjalanan panjang yang cukup berliku katakan. Jadi nggak semulus. Orang melihat, wah ini masjid kok kelihatannya enak sekali. Tahu-tahu udah jadi gitu ya kan. Padahal masjid itu diawali dari tahun-tahun sebelum itu 2003 dengan masuk Islamnya seorang mu'alaf Cina namanya Tio Wakong. Jelas nggak nih? Atau nama Indonesianya Heri Susetyo. 2003 dia masuk Islam dan pada tahun itu juga dia diangkat sebagai ketua PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Kabupaten Purbalingga. Setelah dilantik lewat suatu acara besar di alun-alun Purbalingga, waktu itu tanggal 9 Maret 2003, kemudian dia seolah gamang. Gamang itu bingung ya kan, mau berbuat apa. Begitu berani gagah masuk Islam, tapi setelah masuk Islam mau gimana? Nah, sebelumnya memang ketertarikan pada Islam udah ada, udah mulai dengan belajar agama yang sifatnya masih elementer, masih dasar. Gitu. Begitu dilantik, hampir sampai seminggu katanya dia juga bisa tidur. Akhirnya mendapatkan satu firasat, ilham atau mungkin wahyu. Hai Heri, apa yang kamu bengong? Ayo berbuat sebaik-baik perbuatan seorang Islam adalah buat masjid. Nah, itu seolah ada suara begini, masjid ya Allah, masjid segede itu dari mana kok bisa? Tapi akhirnya dia tanya kepada temannya, disarankan gini aja Mas Heri, coba kita datang pada seorang ya dikatakan kesepuan, sampaikan maksudnya ingin berbuat sesuatu untuk Islam.
Sebab kami berprinsip, apa artinya aku masuk Islam nggak berbuat sesuatu untuk kepentingan Islam? Kebutuhan yang mendasar adalah masjid. Nah, akhirnya dia minta saran pada saya, gimana Pak kira-kira? Ya kalau memang benar udah mantap ingin buat masjid, ya ayo berpikir gimana. Pertama harus cari lahan, ya kan? Tempat di mana akan dirikan masjid. Dia itu gambar pada saya, Pak. Saya punya keinginan kalau mungkin pada saatnya dalam sejarah ini. Ya tolonglah coba Bapak bisa kira-kira mendekati dengan sang empunya tanah ini. Berangkatlah saya. Bismillah, aku sanggup. Tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata. Akhirnya gayung bersambut yang punya tanah rupanya. Oke. Lewat gimana? Lewat jual beli, ya kan? Lewat dibeli itu. Wah, untuk beli itu kan butuh duit. Ya ada sudah terkumpul uang waktu itu sekitar ya 150-200. Mana mungkin dengan uang segede itu bisa bangun masjid, ya kan? Nah, kemudian setelah itu kumpul, saya termasuk diundang. Bahkan waktu itu dia langsung sebagai ketua panitia, saya sebagai orang pertama yang diajak untuk ikut ambil bagian dijadikan wakil ketua. Panitia terbentuk, mulai ada satu langkah-langkah operasional untuk tanya sana tanya sini, antara ke Surabaya yang sana udah ada masjid duluan, masjid itu ada di sana. Kita berangkat ke sana 2 kali malah. Maksudnya kalau bisa sih mau sekalian minta bantuan. Wah gimana? Kan bisa bantu, aku sendiri masih butuh banyak dana. Nah, pulang, yang pasti udah ada tergambar bentuk masjid yang akan dibangun. Nah, setelah itu kepada seorang yang gambarnya arsitek itulah, sarjana teknik waktu itu bangun. Tapi belum gambar pertama, ini gambar pertama beda kayaknya. Dari situ kemudian panitia gerak lagi. Ada ke Cirebon, Semarang, Jakarta, saya juga diajak serta ke sana. Pimpinan pusat datang dari sana, bahwa pimpinan PD pusat akan ikut ambil bagian membantu 100 juta lah. Berubah apa uang 100 juta? Ini masjid dibangun dengan biaya plus minus 3-4 miliar. Dari mana? Nanti kita cerita. Kita ke sana, dimulailah tanggal 5 tahun 2005. Ya, karena saya kasih tahu bisa memperoleh data yang komplit. Dan itu kemudian diadakan panitia rapat-rapat, diputuskan setelah ini tanah deal, walaupun dealnya baru janji kesepakatan, belum sampai dibayar, ya kan? Kemudian diadakan peletakan batu pertama dengan berani sekali. Orang belum bayar, baru 10 kubin yang terbayar, 15 juta waktu itu. Itu pun hasil daripada utang. Jadi semangatnya tinggi menggebu, dimungsi utang paribasan tidak masalah. Yang penting kita bisa bangun masjid untuk kepentingan bersama. Nah, peletakan batu pertama ramai, udah undangan sekitar 800 orang. Karena saya selaku wakil ketua juga merangkap sebagai sekretaris panitia. Surat tersebar sana, ramai di sini masih tanah kosong, lahan kritis lah. Jadi tanah yang enggak produktif gitu. Jadi yang punya waktu direbuki langsung kasih oke, setuju. Dengan harga waktu itu berapa lah. Udah batu pertama, bupatinya sini waktu itu, waktu peletakan batu pertama, Pak Triyono Budi Sasongko, ayah dari bupati sekarang. Nah, itu. Jadi ini putri daripada Pak Triyono. Udah meletakkan batu pertama, kemudian kita mulai aktivitas kegiatan kemana cari duit gitulah. Nah, kumpul sekitar 200 juta dan baru buat inilah yang pilar utama sama tembok belakang. Itu udah mandek total, nggak bisa nerusin, mangkrak udahlah. Bingung dia sebenarnya, betul bingung. Benar ya, orang bangun masjid gampang gitu.
Nah, sejalan dengan berjalannya waktu, nggak disangka ada seorang yang punya hati dermawan benar. Namanya Bapak Kiai Haji Ahmad Zaki Arslan Junid. Itu di sana berada. Ya, semacam apa ini? Ya, prasasti, ya kan? Nah, itu perlu dicatat, teman. Itu prasasti yang dialah yang tersentuh hatinya, merasa hibah, kasihan, mandek di depan itu ada bengkel. Ya, dulu ayahnya, sekarang anaknya yang pegang. Mas, mandek. Dan dia adalah seorang businessman. Rumahnya Pekalongan, biasa Purwokerto, Cilacap. Nah, ketua daripada satu koperasi namanya Pospin Jasa. Ini masih ya mas, gitu tanya. Masjid, masjid apa? Malu-maluin gitu. Orang masjid, buat masjid kan saudara kita banyak. Kenapa udah sekian tahun nggak jadi-jadi? Masjid apa? Masjid Cina. Loh, Cina kan kaya-kaya, ya kan gitu. Iya benar, Cina kaya, tapi mereka beliau-beliau itu belum Islam, mereka pun non-Muslim gitu katanya. Akhirnya beliau nanya, di mana panitianya? Pertama ditunjukkan rumah sana. Kemudian dia datang sana. Tapi karena saya itu istilah tentara bantuan gabungan. Saya bukan Cina. Ya, bukan Cina. Cuma rambutnya putih jadi samar-samar. Cina bukan, ya. Cina lole gitu. Nah, kemudian aku ajak nemuin Pak Cinanya. 2 kali pertemuan, deal. Udah sekarang piti duduk manis. Biar kami yang nyelesai. Pucuk dicinta ulang tiba, ya kan? Nggak ngira kok datang begitu mudah. Tamu menawarkan untuk menyelesaikan masjid. Waktu itu tahun 2010. Bertepatan bulan Ramadan. Kayak gini. Bulannya Agustus. Bertepatan Agustusnya juga bulan bagus, Ramadannya apalagi. Itu kata. Dimulilah bangunan itu. Setelah ada kepastian ini tadi, kumpul. Akhirnya oleh Pak Zaki, udah yang penting itu bangunan nanti sholat Id, itu 2010 itu bersihin semua. Akan kita selesaikan itu bangunan setelah selesai bulan puasa masuk Ramadan. Udah luar biasa. Kayak bangun Bandung Bondowoso, bangun Candi Seribu, siang malam aja. Hanya dalam waktu 10 bulan bangunan ini terselesaikan dengan kondisi udah kayak begitu. Sana udah ada lengkap dengan fasilitas tempat wudhu dan lain sebagainya, tapi itu udah dipermak, agak lebih disempurnakan. Tapi waktu itu udah cukup memenuhi syarat, sudah memenuhi syarat. Nah, itulah akhirnya masjid ini diresmikan pada tanggal 5 Juli 2011. Undangan berapa? 5.000 undangan. Dari Jakarta datang Anthony Shafi'i, seorang mu'alaf Cina juga yang sudah bukan mu'alaf lagi. Ya, dia adalah seorang pakar ekonomi syariah. Itulah proses perjalanan bangunan masjid ini secara singkat. Terus pengen tanya lagi, kan berhubung sekarang lagi bulan Ramadan, kegiatan Ramadan yang biasanya ada di sini tuh apa sih? Ya, kegiatan Ramadan seperti lazimnya masjid, ya kan? Isian tausiah itu sehabis tarawih sebelum witir. Sini kebetulan sholatnya yang 11 rakaat. Habis selesai tarawih tadarus sebagian dari jamaah. Ya, kadang-kadang sampai jam 10, kadang-kadang tergantung buat mereka. Nah, itu. Sementara di sini TPK-nya lagi nggak jalan. Ya, TPK nggak jalan, padahal fasilitas lengkap. TK juga udah ada. TK cuma jalan 4 tahun, nggak dapat siswa.
fasilitas lengkap padahal untuk waktu itu. Sampai baru berdiri tahun kedua sudah jadi juara kecamatan. Tapi sayangnya kurang bertahan dan salah. Nah itu lalu hari-hari di luar Ramadan itu biasanya pada hari Rajab, ya kan? Bulan Rajab juga ada peringatan Rajab ya, kemudian bulan puasa itu tergantung nanti kita tawarkan jamaah, kadang adakan nuzulul Quran, ya kan? Kadang juga. Nah, nanti sini salat Idnya, ya ini kan milik Cina. Cina bukan asli Indonesia, mereka hati-hati banget, takut dicing oleh pemerintah gitu. Jadi sholat Idnya ikut pemerintah. Assalamualaikum Pak, dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam. Nama saya lengkapnya Bambang Rudian Suwarno. Alamat saya, tempat tinggal Desa Salagablong, RT 1 RW 4, Kecamatan Prepet, Kabupaten Purbalingga. Pendapat Bapak tentang Masjid Cheng Ho ini tuh gimana sih? Kalau pendapat saya, ini kan termasuk masjid wisata religi. Banyak pengunjung yang datang ke sini untuk menikmati suasana masjid ini. Untuk fasilitas, memang masjid ini masih kurang lengkap karena masih ada yang perlu kita pikirkan untuk ke depan agar fasilitas masjid ini lebih lengkap, terutama perpustakaan. Kalau pelayanan insya Allah lebih baik daripada yang lain. Terima kasih ya Pak. Oke teman-teman, ini salah satu pengunjung dari Masjid Cheng Ho ini. Kakak siapa namanya? Maiki Asalnya dari mana? dari Purbalingga aja. Kalau ke masjid ini tuh baru pertama kali apa sebelumnya udah pernah sih? Sebelumnya sering lewat di depan masjid ini, tapi kalau masuk terus sholat gitu baru pertama kali ini. Terus menurut kakak tuh tentang fasilitas yang ada di sini tuh baiknya tuh gimana ya? Apa udah emang bagus? Menurut saya masjid ini tuh udah bagus, terus arsitektur bangunannya itu juga unik karena beda gitu dari yang lain, juga enak untuk ibadah gitu. Makasih ya kak. Nah kak, bentar mau tanya. Nah kakak tuh namanya siapa sih? Nama aku Linda Wijayanti, Ya, nah asalnya dari mana? asal dari Cilacap. Sebelumnya tuh pernah kesini apa baru pertama kali sih kesini? Kalau buat kesini baru pertama kali sih. Terus menurut kakak sendiri dari masjid ini fasilitasnya apa ada yang perlu ditingkatkan apa emang sudah? Menurut saya fasilitasnya sudah lengkap, kayak semisal ada mukena, sajadah, terus ada juga Al-Quran, terus kipas angin juga menjangkau semuanya, terus bangunannya juga luas ya, jadi enak, nyaman buat beribadah, terus tempatnya juga bersih, entah dari tempat wudhunya atau halamannya, begitu juga bersih gitu. Terima kasih ya kak atas waktunya. Ya. Kehadiran masjid ini merupakan wujud simbol keindahan toleransi antar etnis dan budaya dalam sebuah akulturasi. Bentuk arsitektur masjid ini merupakan perpaduan dari budaya Islam, Tiongkok, Arab, dan juga Jawa. Keistimewaan masjid ini bukan hanya terletak pada bentuk arsitektur bangunan dan ragam hias arsitekturnya saja, namun juga pada keindahan makna dan nilai falsafat kehidupan yang terkandung di dalamnya, yang tentu saja selaras dengan peran sertanya dalam masyarakat.